langsung. Jadi sebagian sudah memanfaatkan seperti itu, yang seperti di Pak Iran, kemudian di Pak Catur ya, yang dokumennya sudah lengkap. Mungkin yang lain juga sudah lengkap, kita belum ini. Tapi masing-masing bisa mengintrospeksi lah. Kira-kira si Bareta yang di area kami seperti apa? Apakah sudah lengkap atau belum? Itu ya, terkait dengan ini. Bedah rumah dan bantuan sewa rumah. Nah, bedah rumah ini dari awal adanya bedah rumah di 2016 dan 2017 waktu itu kami sudah ada di kepengurusan itu untuk mencari PMP yang mau dibedah rumahnya itu memang agak sedikit kesulitan. Makanya pada saat itu disampaikan, wah ini Bekasi Barat ini orangnya kaya-kaya gitu, pensiunannya kaya-kaya, hebat semua gitu. Ternyata tidak juga. Nah itu, jadi teman-teman yang di depan, di garis depan, sebetulnya bisa gitu ya. Cuman permasalahannya dalam bedah rumah itu jangan kita mengasosiasikan bahwa bedah rumah itu bedah rumah seperti yang di TV semuanya gitu. Nah itu yang kadang-kadang kan penafsiran dari PMP-nya ya, kalau bedah rumah itu. Padahal ini hanya bantuan sebetulnya, bukan bedah rumah secara keseluruhan. Hanya Aladin, atap, lantai, dan dinding. Atap itu utama, prioritas. Karena kalau atapnya bocor, habis semua di bawah. Kemudian kalau atapnya bagus, lantainya ini masih tanah atau bagaimana gitu yang retak-retak, ya mungkin itu yang jadi prioritas kedua. Kemudian dinding, lantainya udah bagus tapi dindingnya belum pecah-pecah dan sebagainya atau berlumutan gitu kan. Nah itu bisa sebetulnya dengan syarat tadi, pertama syaratnya harus ada sertifikatnya, nanti kita bisa ini layanan itu. Kita lanjut pemberdayaan ekonomi produktif. Nah alhamdulillah juga ini PEP ini bisa berjalan dengan baik. Ditambah lagi kemarin kita dapat bantuan dana lagi dari Sekar ya. Kemarin dari PEP, dari Bajis, Jakatel. Kemudian ada bantuan lagi dari Sekar sebesar 25 juta kalau nggak salah. 15. Awalnya 25 juta tambah 15. Jadi modalnya itu 40. Ya, 15 30 berarti ya. 30 tambah 25. Nah, itu yang bantuan. Nah, ini juga pemberdayaan ekonomi produktif ini tolong diajari mungkin karena dananya masih ada. Jadi diinformasikan ke rekan-rekan anggota gitu ya. Andai kata membutuhkan, dan daripada mereka terjebak atau pinjol pinjaman online gitu. Nah itu kan sangat miris kita, bunganya besar, padahal di sini nggak ada bunga. Pinjaman juga nggak terlalu banyak amat mereka, tapi itu tadi tuntutannya besar dan sebagainya. Mungkin informasikan itu, mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan nanti Pun bisa menjelaskan lebih jauh. Laporan keuangan triwulan ke PP dan DAPEN. Ini juga laporan keuangan berjalan sesuai dengan yang diminta oleh PP dan DAPEN. Cuman masalahnya dari dulu kan kita minta feedback juga, maksudnya informasi juga dari sana PP itu DAPEN. Pertanggungjawaban mereka, kan mereka minta dengan kita setiap 3 bulan. Tapi dari mereka sendiri per semester maupun per tahun itu nggak ada informasi terkait pertanggungan keuangan mereka. Hanya pada saat Munas. Nah itu baru mereka. Nah kalau itu kan sudah berjalan gitu kan, antara dan koreksi dan sebagainya itu sudah nggak bisa dilakukan. Diterima atau tidak? Kalau diterima bisa lanjut lagi dia produk berikutnya. Kalau ditolak nggak pernah ditolak. Ya sisi karena BP dan itu ya satu kesatuan di ruangan itu. Lanjut, kemudian kegiatan senam bersama sama
kegiatan senam bersama ini sudah kita lakukan kolaborasi dengan Bekasi Timur dan berjalan sangat baik, semakin meningkat. Kemudian setiap mungkin hampir tiap bulan itu ada 4 kali ya ada konsul dari rumah sakit ya Pak Imam ya. Rekreasi olahraga bersama. Nah ini rekreasi olahraga bersama ini ada beberapa gitu kan, tapi sayangnya belum bisa melibatkan semua orang. Karena memang rekreasi olahraga ini membutuhkan anggaran yang besar gitu. Nah, kalau kita ambil dari masing-masing gitu kan, itu juga memberatkan, agak memberatkan. Jadi kita mau rekreasi olahraga hanya dengan biaya sekian gitu kan. Ada yang bisa, ada yang mampu, tapi ada juga yang nggak bisa. Nah ini yang masih menjadi pemikiran kita, bagaimana semuanya ini bisa, apakah kita nabung dan sebagainya gitu. Nah itu yang mulai berjalan. Gowes bersama ini sudah berjalan. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung. Karena kita ada goweser profesional, Pak Larno, Pak Iran, luar biasa ini antar provinsi. Kemudian Pak Lepot ini bisa jadi instruktur. Sebetulnya Bekasi Barat itu punya orang-orang beken gitu ya, untuk bisa bukannya bergerak sendiri sih, kita udah bergabung gitu, tapi bisa diandalkan jadi coach gitu. Nah, Bintro, Majelis Quran, Takziah, ini Majelis Quran ini masih ada, jadi ibu-ibu terutama. Nah, bapak-bapak ini ya itu tadi, kadang-kadang apa istilahnya kemarin Ustaz ini? Apa, Bu? Mutaber. Apa itu? Mutaber kata Ustaznya itu. Kalau ibu-ibu itu konsisten dengan komitmen dia. Jadi kalau mereka ini terus dia. Jadi kalau ada 20 orang mendaftar gitu, 20 orang itu terus gitu. Tapi kalau bapak-bapak katanya itu daftar 30, semakin kesini ngecil tinggal 5. Nah, Muntaber, apa artinya Bu? Muntaber, masih ingat nggak? Bu Ulin? Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Jadi mundur tanpa berita. Jadi mundur, nggak datang aja udah gitu. Jadi hilang. Nah, jadi itu evaluasi kinerja kita 2024. Kita nggak bisa menilai poin-poinnya dari masing-masing ini berapa dan sebagainya, karena ini satu kesatuan, teamwork. Jadi inilah hasil yang kita bisa lakukan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan pada semester 2-nya masih kita ingat gitu ya, masih kita ingat itu lomba senam HUT P2TEL. Nah, itu Bekasi Barat ikut tapi juara 6. Kalau tahun kemarin kita juara 1, juara 6, tapi kita syukuri alhamdulillah. Jadi ini sudah luar biasa gitu kan. Jadi semuanya mensupport kegiatan ini. Senam bersama P2TEL di Kemenpora 25 Oktober 2024. Nah ini biasanya mereka mengadakan itu 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi kesini juga kita perlu biaya, perlu biaya lagi, karena nah di minggu kemarin di Januari 24 Januari kita dipanggil juga untuk senam di sana. Tapi kita tidak hadir, absen. Bekasi Barat yang absen. Ya Bekasi Timur juga, ya karena Bekasi Timur sebelumnya juga sudah absen dia. Karena kaitannya dengan itu tadi, masalah anggaran. Jadi ya itu. Ke depan juga mungkin Pak KPC juga mengelola lagi, apalagi juara 6. Coba kalau juara 1, mungkin Pak KPC mengusahakan ya teman-teman. Kemudian penyerahan bantuan sosial dompet peduli P2TEL itu kita lakukan ya di semester 2, bulan 3 ya. Di bulan 4 sorry. Kemudian sunatan massal ini juga kita bisa laksanakan back team dan jaktim. Alhamdulillah sukses. Ini dikomandani dari kita itu Pak Mukhlis. Kemudian persiapan senam wisata nasional yang di Yogyakarta ini 6-7 Mei.
Jadi kita sudah persiapkan